Shalom, horas bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sehat. Berjumpa kembali dengan saya dalam acara Jepek Alai Maripula. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kasih karunia Tuhan yang menyertai kami sehingga kami beroleh kesehatan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini Rabu tanggal 23 Desember 2020 yang tertulis dalam Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tak berkesudahan kasih Allah kepada orang, kepada manusia yang selalu berseru kepada, yang menyesali kesalahannya. Demikian halnya kasih Tuhan kepada bangsa Israel. Dengan apa yang sudah mereka perbuat, melakukan yang tidak sesuai dengan hukum Tuhan, dan juga berbuat kesalahan, menyembah Baal di dalam hidup mereka, sehingga murka Tuhan kepada mereka. Mereka terbuang kepada pembuangan Babel. Namun apa yang terjadi ketika bangsa itu berseru kepada Tuhan? Ketika mereka menyesali kehidupan mereka yang lalu itu, yang telah berbuat salah, Tuhan datang dan Tuhan menampakkan dirinya dan berkata, Dia akan memberikan kasih yang kekal. Kasih yang kekal bukan berarti kasih yang sementara, tetapi kasih yang kontinu, yang terus menerus, tidak ada batasnya, yang dapat menembus batas geografis, yang dapat menembus tembok-tembok yang pembatas, dan Dia memberikan sesuatu kasih yang luar biasa di dalam hidup manusia. Walau dengan apa yang telah diperbuat oleh bangsa itu, Dia berkata, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Melanjutkan kasih setia itu kepada bangsa itu, dan memulihkan mereka dari kehidupan mereka, dari kesengsaraan mereka di dalam pembuangan. Dan mereka akan dikembalikan ke Yerusalem. Segala kehancuran puing-puing itu akan dibangun kembali, dan tempat ibadah juga akan dibangun kembali. Mereka akan mendapat kemakmuran di dalam hidup mereka. Itulah janji Allah, itulah pemulihan yang dilakukan oleh Tuhan di dalam hidup manusia. Demikian juga kita Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Natal pada saat ini kita mau disapa bahwa Tuhan datang ke dunia ini, memulihkan kita, melayakkan kita menerima kasih karunia Tuhan. Karena begitu besar kasih karunia Tuhan Allah kepada kita, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu diberikan kepada kita karena kasih-Nya. Kalau kita mengakui kesalahan kita, menyesali dengan apa yang sudah kita perbuat, dengan apa yang sudah kita lakukan, selayaknya kita tunduk kepada Tuhan, memohon maaf, memohon ampun kepada Tuhan akan apa yang sudah kita lakukan, perbuat dalam hidup kita. Itulah menunjukkan bahwa kita mau berubah, mau bertobat di dalam hidup ini, mau datang kepada Tuhan, mau percaya kepada Dia Sang Juru Selamat yang memberikan kasih-Nya secara kekal di dalam hidup kita. Apapun yang kita hadapi Bapak Ibu, kesulitan apapun yang kita hadapi, persoalan-persoalan apapun, Tuhan berkata, datanglah kepadaku, hai engkau yang lapar, yang haus, yang lelah, yang letih, datang kepada Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan untuk menyelamatkan kita, untuk memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Asal kita mau datang kepadanya, mau berserah kepadanya, dan menyesali segala perbuatan kita, seperti bangsa itu akan dipulihkan dan diselamatkan dan dibebaskan
dari penjara itu, keterpurukan itu, dan dimerdekakan dalam hidup kita, berdaulat. Hidup kita juga bisa berdaulat ketika kita datang kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Mari kita sambut Natal ini dengan kasih Tuhan dan saling mengasihi dan melakukan kehendak Tuhan. Mari kita rubah cara hidup kita, mau melakukan perintah Tuhan dan menyesali perbuatan-perbuatan kita, mau berubah. Kasih Tuhan kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita melewati tahun ini, dan Tuhan Yesus menguatkan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu pada saat ini. Kami mau Tuhan melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kau berjanji memulihkan bangsa itu dengan apa yang mereka alami. Mereka mendapat kasih setia-Mu yang kekal, yang berkelanjutan terus menerus. Demikian juga kepada kami Tuhan manusia. Kau telah mati di kayu salib sebagai lambang kasih Tuhan kepada manusia, untuk menunjukkan betapa berharganya Tuhan kami manusia di hadapan-Mu. Dan juga kami mau melakukan kehendak-Mu, mau berjalan di jalan-Mu yang benar. Kuatkan kami Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Dan kiranya kehendak-Mu yang terjadi. Amin. Horas.